Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang bagaimana cara memakai sebuah tools yaitu Bootstrap atau sebuah framework CSS. Nah, sebelum kita mulai penjelasan, kita tanya dulu apa saya tanya dulu apa itu Bootstrap. Nah, yang pertama itu Bootstrap adalah framework CSS yang open source. Maksudnya open source itu yang bisa dipakai oleh siapapun, open source. Kemudian yang kedua itu dikembangkannya oleh Twitter. Kemudian yang ketiga itu membantu membuat website modern dan responsif. Nah, dia hampir sama seperti Tailwind CSS ya. Jadi sudah ada responsifnya. Kemudian yang ketiga itu berisi kumpulan komponen siap pakai. Nah, kita lanjut ke sejarah dan versi. Nah, sejarah Bootstrap itu dibuat itu di tahun 2011, dirilis pertama kalinya di tahun 2011. Nah, awalnya itu Bootstrap itu namanya adalah Twitter Blueprint. Nah, sekarang itu sudah diganti, namanya itu adalah Bootstrap. Nah, versi populer Bootstrap itu ada di Bootstrap versi 3, versi 4, dan versi 5 yang banyak digunakan saat ini. Nah, saat ini juga banyak digunakan untuk web responsif. Nah, banyak web yang dia udah ini responsif itu dia memakai Bootstrap. Terus lanjut kita ke slide selanjutnya. Nah, kelebihan Bootstrap yang pertama itu responsifnya secara default ya. Jadi kalau responsifnya itu udah bawaan dari Bootstrapnya, kita udah tinggal siap pakai saja, nggak perlu lagi kayak mengatur-ngatur responsif untuk webnya itu ke setiap perangkat. Kemudian yang kedua itu adalah komponen-komponennya itu siap pakai, buton, navbar, card, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga itu ada dia dukungan grid system. Nah, kemudian yang keempat ya mempunyai dokumen yang lengkap. Dan yang kelima hemat waktu dan pengembang. Nah, dia itu kelebihannya misal kita ingin mengembangkan sebuah web itu kita hemat waktu karena udah tinggal tempel doang. Tadi ada salah satu yang disebutkan di sini grid system. Nah, kita lihat di sini grid system apa? Yang pertama itu sistemnya 12 kolom. Ya. Kemudian yang kedua responsif untuk berbagai ukuran layar. Jadi dia kalau Bootstrap itu dia akan meresponsifkan ukuran kayak gimana, dia akan menyesuaikan secara masing-masing. Kemudian yang ketiga itu kelas utamanya adalah container, raw, dan call. Kemudian yang keempat memudahkan layouting tanpa CSS manual. Kita dimudahkan oleh Bootstrap itu layoutnya untuk kita membuat layoutingnya itu tanpa membuat sebuah CSS manual, karena Bootstrap itu dia sudah mempunyai
CSS bawaannya. Nah, ini komponen utama pada Bootstrap. Yang pertama ada button, ada navbar, ada card, ada modal, ada from, dan yang alert alert. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini dia cara menggunakan Bootstrap via CDN di HTML. Nah, sebenarnya hampir sama seperti Tailwind ya, nggak beda jauh karena dia sama-sama framework framework CSS. Yang kedua itu atau install via npm atau yard. Nah, ini juga tinggal kita ambil sama seperti elemen-elemen CSS dan JavaScript-nya. Nah, kemudian tambahkan kelas Bootstrap pada elemen HTML. Nah, juga bisa, jadi kita bisa menambahkan kelas Bootstrap pada elemen HTML yang kita ingin pakai. Ini kita ingin buatkan HTML. Nah, kita lanjut. Nah, ini contoh project sederhananya: div class container, div class row. Nah, seperti ini kurang lebih. Nah, coba kita lihat, saya sudah mempunyai proyekan yang hasil dari membuat. Kita lihat dulu web Bootstrap-nya ya. Bootstrap. Nah, ini dia. Nah, ini adalah web Bootstrap-nya. Nah, kalian ingin memakainya itu di sini ada di bagian doc. Nah, doc ini misalnya kalian ingin cara memakai, nah ini yang kedua itu memakai CDN link ya, yang tadi itu. Nah, nanti kalian link CDN itu kalian bisa taruh di sini di bawah title yang tempat biasa kalian menyimpan link untuk CSS nya. Nah, ya, kalau kalian ingin yang memakai npm atau yarn, itu bisa di bagian mana ya, area. Kalian bisa ini aja langsung membuat atau mencari Bootstrap yang berapa, 3 berapa gitu, atau 4, itu bisa kalian cari filenya, habis itu kalian pakai. Nah, kita lihat hasil yang saya buat dari Bootstrap. Saya juga sudah membuat hasil dari ini yang Bootstrap, ini yang Tailwind. Saya sudah membuat 2. Nah, kita lihat yang dari Bootstrap. Dia di sini saya pakai Bootstrap yang 5.3. Nah, ini adalah folder asetnya. Nah, di sini kita lihat hasil dari tersebut. Nah, ini dia hasil saya membuat sebuah website menggunakan Bootstrap. Nah, kurang lebih itu seperti ini.
Ini adalah website sederhana kalian bisa coba-coba langsung buat latihan kalian bagaimana kita cara memakai Bootstrap. Ya, kurang lebih seperti itu. Mungkin sekian dari saya itu penjelasan tentang bagaimana kita cara untuk memakai Bootstrap. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.